Baik, Alhamdulillah kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Saya masih ajak para pemirsa atau jamaah yang ada di sini untuk melakukan tanya jawab. Ada Pak Tarmudi, Pak Tarmudin ya. Oke, silakan Bapak Tarmudin untuk mengajukan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Orang-orang munafik itu ada di neraka paling bawah atau di kerak neraka. Nah, oleh karena itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Haris terlebih dahulu silakan, Yai. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada. Fidarkil asfali minan nar, pada neraka yang paling terdalam, keraknya, itu maknanya dari lantaran perbuatan dia sangat jelek, sangat buruk, sangat kejam. Bapak, dari tanda-tanda munafik yang keempat itu, wa idza khasama fajara. Dia kalau dia tidak suka itu dia pukul habis. Jadi kalau dia tidak suka bukan cuma dibunuh tapi dimutilasi. Itu yang dimaksud dengan bahwa orang kalau punya sifat yang jelek ini, idza khasama fajara, kalau dia bermusuhan, beda pendapat, dia bikin hancur sehancur-hancurnya, dicabut sampai seakar-akarnya. Karena sifatnya jelek, karena sifatnya yang semacam itu, maka dia letaknya tempatnya yang paling jelek. Lalu apakah orang yang tempatnya yang paling jelek, yang paling terbawah itu tidak bisa diampuni? Jawabannya masih bisa diampuni kalau dia bertaubat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini, sambil saya ingetin diri saya dan hadirin sekalian, Bapak Ibu, bisa jadi dulu kita punya sifat munafik. Bapak, dulu karena kondisi tertentu kita jadi orang munafik. Ibu pernah jadi orang munafik. Sekarang sadar sudah tahu ancamannya sungguh luar biasa, maka kita bertaubat. Maka jangankan orang yang munafik, kalau ada gelar yang lebih berat daripada gelar munafik, kalau orang itu bertaubat, ya, maka dikatakan al-mustaghfir minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang memohon ampun dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Nah, jadi memang yang i'tiqadi itu kan yang fidarkil asfali minan nar itu yang i'tiqadi. Kalau yang sudah menyangkut agama, kalau munafik yang tidak menyangkut urusan agama tidak diancam dengan neraka yang terdalam. Dia dosa besar, dia penipu besar. Ya, dia penipu ulung, tetapi dia kalau bertobat tetap, maupun yang amali maupun yang i'tiqadi tetap diterima. Tapi kalau sampai meninggal dia tidak bertobat, maka tempatnya sudah jelas. Ya, karena kenapa tidak kembali lagi? Ibu sekalian, ibu sebenarnya udah pernah lihat sorga belum? Waduh, mesti saya kasih tahu ya. Ibu kalau mau tahu sorga itu, di rumah itu ada sorga. Ibu kalau habis mandi buka lemari, nah itu sorga itu. Semua baju pakaian yang ada di dalam lemari itu bersih, wangi semua. Yang kotor adanya di mana? Adanya di belakang di kamar mandi. Dari semalam direndam air panas, dikasih deterjen. Besoknya dicuci atau diputer dengan mesin, betul. Habis itu dijemur sama matahari. Selesai masuk lemari belum disetrika. Yang nyetrikanya malaikat. Kayak apa coba? Tapi akhirnya masuk juga dia ke dalam lemari. Jadi orang kalau dia bagaimanapun dosanya selain daripada syirik, kemudian selain daripada syirik kemudian dia bertobat, maka obatnya diterima. Kalau dia belum masih ada sisa, ya dikompensasi. Karena umat Nabi Muhammad, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap orang yang setiap umatku semuanya masuk dalam sorga. Amin. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Emang ada orang yang enggak mau?
Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga dia. Termasuk diantaranya taat itu meninggalkan sifat munafik, sifat nifak itu tadi. Waman asani faqad aba. Tapi kalau dia tidak taat, masih melakukan itu, dialah yang orang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi Bapak, yang itikadi saja yang seperti itu, yang amali tidak tergantung dari kadar dari kemunafikannya. Baik, apakah termasuk juga menutupi aib diri sendiri untuk kebaikan diri sendiri, ini juga termasuk munafik atau bagaimana Yai? Kalau kita menutupi diri sendiri, kejelekan kita di sendiri malah berpahala. Sunnah kita kalau punya kejelekan, kita tidak menyampaikannya. Anak muda nih, anak muda nih yang lagi nonton. Malam minggu seandainya dia melakukan kejelekan, besok dia ceritain sama orang. Itu dosanya semakin melebar. Sehingga kalau kita punya sesuatu tapi kita tutup malah sunnah. Malah bermanfaat kalau ditutup-tutupi supaya jangan ada orang menirunya. Semua termasuk kejelekan tuh begini. Bapak pernah jatuh cinta enggak? Sudah punya istri, punya anak, senang sama wanita cantik tapi orang itu sudah punya orang lain, punya suami. Pernah enggak? Jangan dibilang enggak. Ya, ibu pernah nggak seneng sama suami orang, sudah milik orang, pernah nggak? Jangan dibilang enggak. Ibu, kalau saya seneng sama orang, ibu seneng sama orang, bapak seneng sama istri orang, tapi diam saja, dia tidak mau ungkapkan. Lama-lama karena memang dia benar-benar cinta, sampai sakit, sampai kurus kering, sampai mati, dia tidak ucapkan, orang ini mati syahid. Mati syahid. Kenapa? Dia menutupi, kalau dibuka itu sebuah kejelekan yang jelek. Dan itu sebuah kemunafikan. Maka menutupi dalam rangka supaya orang tidak tahu. Karena semakin banyak orang tahu kesalahan itu semakin banyak saksinya yang buruk. Ya. Baik, terima kasih Yai Haris, Ustadz Tile, terima kasih atas tausiah yang diberikan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kami akan kembali sesaat lagi, nanti di akhir sesi atau segmen akan dipimpin oleh doa oleh guru-guru kita. Sesaat lagi. Baik pemirsa, tidak terasa Damai Indonesiaku spesial Ramadan sudah harus kita akhiri. Jangan lupa besok kita kembali hadir di lokasi dan juga waktu yang sama. Insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Abdurrahman Jelani atau Ujai. Dengan tema yang sangat menarik yaitu setiap diri adalah pemimpin. Akhir kata saya Muhammad Sofyan dan kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan jamaah, mari sama kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuni karim, wa'afuni karim, wa'afuni karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.